Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG PAI dalam jabatan B2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Aditya Darmadi SPD dengan nomor NIM 5252113592. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam Budi Pekerti di SDN Babelan Kota 05, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Dalam jabatan B2 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kesempatan siang hari ini, Rabu 25 September 2025, dengan tema sikap berbakti kepada kedua orang tua. Siapkan. Sudah siap, maka berdoa dimulai. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah. Tepuk semangat. 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 Alhamdulillah. Allahu Akbar. Baik, sebelum mulai pelajaran, Bapak ingin menanyakan, siapa yang hari ini tidak masuk? Alhamdulillah. Berarti siang hari ini semuanya masuk semua ya. Tidak ada yang sakit. Jadi Allah masih memberikan kita nikmat sehat walafiat. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan. Ya, lagu apa? Garuda Pancasila. Ayo dimulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Baik, memulai pelajaran, Bapak ingin mengulang. Ya, Bapak akan menanyakan, apakah masih ingat pelajaran minggu lalu? Ya, ingat tidak? Nah, coba kalian ada berapa sifat-sifat yang wajib bagi Allah? 20. Coba sebutkan sembari dinyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Wujud wujud artinya apa? Tahu nggak wujud? Apa artinya, Namira? Ada, ya. Jadi ada, berbentuk ada wujud, ya. Allah itu ada. Ya. Bidang apa arti bidang? Dahulu. Baik. Ya, kita akan melanjutkan pelajaran pada siang hari ini yang bertema yaitu sikap berbakti kepada kedua orang tua. Ya, pelajaran hari ini ya. Coba dilihat bukunya, ya. Sikap berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Islam ya mengajarkan untuk kita berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti artinya menghormati. Ya, menghormati ya orang tua kita. Ya, kemudian menyayangi dengan penuh kasih sayang, ya, yang kita berikan kepada kedua orang tua kita. Ya, kemudian membantu dengan sepenuh hati.
Kita bantu orang tua kita dengan sepenuh hati, dengan semangat, ya. Karena orang tua kita adalah yang telah melahirkan kita sampai kita berada di bumi. Ya, maka sayangilah mereka. Ya, yang masih ada orang tua maupun abi, ya, ataupun umi, ya, atau bapak atau ibu, ya, mari kita sayangi orang tua kita, ya, dengan sepenuh hati. Ya. Kemudian perilaku berbakti kepada orang tua itu sangat, ya, disukai oleh Allah, atau amalan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, ya, perilaku berbakti ini, ya, terbagi 3. Yang pertama artinya bertutur kata yang lembut kepada kedua orang tua kita. Bagaimana? Ketika kita berbicara, berkomunikasi dengan orang tua, kita harus berkata yang tutur yang baik, yang sopan. Contoh misalkan ketika kita dipanggil kedua orang tua kita, "Nak, tolong belikan Bunda penyedap rasa." "Baik Bunda, dilaksanakan." Ya, seperti itu. Ya, jadi ada tutur kata yang baik kepada kedua orang tua kita. Kemudian membantu menyelesaikan pekerjaan, ya, pekerjaan rumah, merapikan rumah. Ya, contoh kecilnya, kita ketika tidur, bangun tidur, kita hendaknya merapikan tempat tidur, kemudian membersihkannya, ya, hingga rapi, menyapu, ya, merapikan barang-barang yang tidak terpakai, dirapikan, seperti buku yang setelah kita baca, kita rapikan bukunya, ya, di tempat yang telah disediakan. Ya. Kemudian, ya, kita melaksanakan perintah orang tua dengan sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya adalah sholat. Nah, ini kewajiban. Pasti semua orang tua, ya, mewajibkan anaknya untuk sholat. Ketika usia 7 tahun, agar anaknya dididik, ya, untuk sholat. Ya, makanya kalau yang nggak sholat tuh biasanya dihukum tuh sama orang tua, ya, disentil, ya, agar terbiasa, ya, melaksanakan sholat wajib. Ya, bapak tanya, ya, tadi udah sholat belum? Udah, ya, sudah semua kan? Ya, sholat zuhur, ya, sholat zuhur. Sholat apa lagi? Asar, sholat maghrib, sholat isya, kemudian sholat subuh. Itulah perilaku berbakti, ya. Ada 3, ya, tadi, ya, yang Bapak sampaikan. Ya, mudah-mudahan itu dapat kita aplikasikan, kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian hikmah berbakti kepada kedua orang tua itu ada 3. Ya, Allah akan memberikan hikmah kepada kita. Pertama adalah mendapatkan ridhanya Allah, atau ridha Allah, ridha walidain. Ridhanya Allah tergantung ridhanya kedua orang tua. Ya, makanya orang tua itu kalau berdoa itu sangat mustajab. Ya, orang tua kita, ya, kalah doa-doa yang lain. Makanya kalau kita lagi ujian, ya, kita minta sama Bunda, ya, doakan, ya, Namira, ya, misalkan Fahri mau ujian Bunda, ya, semoga dilancarkan, ya, dalam pengisiannya, diberikan ilmu yang luas, ya, daya ingat yang kuat, agar bisa menjawab, ya, soal-soal yang telah diberikan oleh Bapak Ibu guru, ya. Kemudian mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Maksudnya apa? Kebahagiaan dunia kalian bisa petik. Contoh, kalian berbahagia, kalian diberikan kesehatan, yaitu adalah kebahagiaan dunia, kesehatan, ya. Terus kalian tidak diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu,
ya, kemudahan dalam ibadah kepada Allah, ibadah seperti puasa, ya, macam-macam. Jadi diberikan keringanan, yang mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendapatkan doa yang terbaik dari orang tua. Semua orang tua itu mendoakan anaknya yang terbaik, ya. Bahkan ada seorang ulama mengatakan, ya, ketika orang tua hendak sholat, itu pasti orang tua mendoakan anak-anaknya agar menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Ya. Makanya doa orang tua itu sangatlah mustajab. Ya. Yang kedua adalah sikap berbakti kepada guru. Ya, ini penting. Bukan saja sama orang tua, Islam juga mengajarkan kita berbakti kepada guru. Ya. Guru yang bagaimana? Guru yang mengajarkan kita pertama mengenal Allah. Ya. Kita berkat guru kita bisa mengenal Allah. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara talabul ilm atau menuntut ilmu. Ya. Dengan cara kita belajar berhadapan dengan guru, kita mendapatkan ilmu yang diberikan secara langsung oleh guru kita. Ya. Karena guru kita yang mengajarkan kita tentang sholat. Ya. Sholat bagaimana? Ada rukunnya, ya. Ada sujud, ada takbir. Nah, itu yang mengajarkan siapa? Guru, ya. Guru merupakan adalah salah satu orang yang berjasa dalam kehidupan manusia. Ya, sangat luar biasa berjasa. Banyak orang-orang sukses ya di dunia ini berkat pembimbingan guru. Ya, banyak orang-orang yang di luar sana menjadi presiden, menjadi bupati, itu berkat siapa? Berkat guru. Ya, banyak alumni sekolah, ya sekolah SDN 05 yang kiprahnya di DPRD, ya kiprahnya menjadi doktor, ya menjadi polisi, ya menjadi apalagi TNI, apalagi terus menjadi pilot, ya menjadi guru, ya terus apalagi menjadi ustadz, ya ada yang menjadi ustadz dari sini menjadi guru, ada, ya rata-rata yang menjadi apa? Dokter ada di sini? Nggak ada, ya menjadi apa? Bebas ya, kita setinggi mungkin ya kalau bisa ya. Kemudian guru itu manusia menjadi penerang kehidupan ya, bagaikan lampu yang terang. Makanya di suatu tempat ketika ada guru yang mengajarkan ilmu itu seperti lampu ya, lampu yang terang menerang ya, kampung itu terang ya, bahagia karena ada ilmu, ada guru yang mengajarkan ya berbagai macam ilmu agama. Ya, kemudian ya guru adalah pahlawan tanpa jasa. Ya. Maka di suatu syair mengatakan man ana laulakum man ana laulakum, ya. Karena berkat guruku aku mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi alangkah indahnya ya kita mengenal guru, kita mengenal Allah. Allah murabbi ya, karena berkat guruku yang mengajarkan ilmu. Ya. Kemudian guru adalah yang menyampaikan sikap, yang menunjukkan sikap sayang ya kepada ya dengan penuh taat ya dan hormat kepada guru. Kita harus taat dan takzim ya kepada guru. Contoh misalkan perilaku kita ketika bertemu guru, apa yang kita lakukan biasanya? Ya mengucapkan salim ya kepada guru dengan takzim.
Ya, kita menanyakan Assalamualaikum, Waalaikumsalam, kemudian kita mencium tangan. Ya, itu adalah sikap yang baik yang harus kita tanamkan. Ya, perilaku yang baik. Ya, karena Nabi mengajarkan kepada umatnya agar menghormati kepada guru. Ya, kemudian mentaati, mendengarkan guru. Ketika kita belajar, mendengarkan guru dengan penuh keceriaan. Ya, ketika guru menyampaikan pelajaran di depan kelas, kita mendengarkan dengan sepenuh hati. Ya, apa yang dijelaskan oleh guru, ya kita catat yang penting-penting, ya, agar kita bisa mengamalkan, ya, mempraktekkan yang telah diberikan oleh guru. Ya. Kemudian apa? Mematuhi, ya, mematuhi perintahnya. Contoh, ketika ada kegiatan sholat zuhur berjamaah, ya, ketika guru mengumumkan bagi siswa-siswi yang kelas 3 untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah, bagaimana pendapat kalian? Langsung menuju ke musola untuk melaksanakan sholat. Penting ya. Jadi semua itu adalah perintah yang baik-baik yang diberikan kepada murid. Ya. Kemudian C adalah menghormati orang lain. Tadi pertama apa tadi? Sikap berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua adalah sikap berbakti kepada guru. Yang ketiga adalah sikap berbakti kepada orang lain. Ya, adalah menghormati orang lain, yaitu bersikap sopan, ramah, dan tidak menyakiti perasaannya. Ya, perasaan orang lain, menghormati orang lain dan bersikap sopan. Ya. Ketika kita bertemu orang yang lebih tua, bagaimana? Ya, kita menghormati. Ya, bertutur kata yang baik, yang bagus. Baik, misalkan katanya baik, ya saya. Tidak boleh berkata-kata kasar. Tidak boleh, ya. Kalau kita berkata-kata kasar itu tidak mencerminkan kita berbakti kepada kedua orang tua kita, ya. Ya, kemudian ya, Islam mengajar kita agar berbuat baik kepada setiap orang. Ya, bukan hanya orang tua kita saja, bukan hanya guru saja, tapi semua orang yang ada di muka bumi. Ya, kita harus bersikap baik, ya, kepada orang lain. Ya, baik sama teman kita yang berada di sekolah. Ya, kita harus bersikap baik. Ya, tidak boleh kasar. Tidak boleh berkata-kata kasar. Berkata-kata yang di luar agama Islam, ya, tidak boleh. Ya. Kemudian ya, kita harus menghormati teman kita yang berada di rumah. Ketika kita meninggalkan sekolah, kita main di rumah, kita juga harus menghormati teman kita yang ada di rumah. Kemudian tetangga kita, kita juga sama harus menghormati. Contoh yang lebih tua kita hormati, jangan sampai kita berperilaku yang buruk, menyakiti dan berkata-kata kasar. Kemudian cara menghormati orang lain itu yang pertama adalah mengucapkan salam. Ya, saat bertemu. Ya. Contoh, kita misalkan ketemu di jalan, kita ketemu tetangga kita, ketemu teman kita, kita mengucapkan salam. Kemudian menanyakan kabar, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Itu adalah menjalin silaturahmi. Kemudian bersikap sopan saat berbicara
kepada orang lain ya. Tidak boleh berbicara lebih tinggi. Ya bahasanya terlalu tinggi, bahasanya juga nggak boleh. Bahasa kasar juga nggak boleh. Ya. Kemudian ya tidak berkata, ya tidak ya membantu teman yang sedang kesusahan. Ya. Penting kita membantu teman kita yang sedang kesusahan. Contohnya misalkan teman kita dilanda musibah kebanjiran. Ya, misalkan tinggal di pinggir kali, ada banjir kiriman, rumahnya terendam banjir. Apa yang kita lakukan? Kita membantunya. Dengan cara apa? Menolongnya. Ya, baik menggunakan tenaga ataupun ya uang. Kalau tenaga kita bantu, kita mengamankan barang-barangnya. Kalau uang kita bantu juga berupa makanan. Ya, kita kasih teman kita. Contoh misalkan nasi bungkus, ya. Kemudian makanan ringan. Kemudian apa lagi? Air putih, ya. Air mineral, ya. Kemudian apa lagi? Kue-kue ringan, ya, atau buah-buahan. Ya, jadi yang berbentuk makanan, ya, kita berbagi kepada teman kita yang sedang mengalami musibah. Ya. Ya. Kemudian mendengarkan orang lain saat mereka berbicara, saat kita berinteraksi, ya ketika berbicara kita dengarkan dengan baik, tidak boleh memotong pembicaraannya. Kita dengarkan orang yang berbicara, ya, karena yang lebih tua kita harus hormati. Ya. Kemudian sebelum Bapak melanjutkan, ya ada yang ingin bertanya pada siang hari ini, ya, ya baik, ya baik. Pertanyaan Bella sangat luar biasa ya. Berbakti kepada orang tua adalah berarti kita menghormati, ya, kemudian menyayangi dan membantu orang tua kita dengan sepenuh hati. Itulah jawabannya. Ya. Kemudian ada lagi kita yang ingin bertanya. Baik. Ya, karena berbakti kepada kedua orang tua itu adalah membawa ridha Allah. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Jadi kalian dapat nanti pahri. Ya, ridha Allah itu termasuk ridha walidain kepada kedua orang tua. Akan mendapatkan apa? Kebahagiaan dunia yang diraih. Kemudian kebahagiaan apa? Kebahagiaan akhirat. Ya, itu nanti yang akan diraih ya. Kemudian oh ya, Pak. Oh, baik. Kapan? Iya. Saat orang tua masih hidup maupun sudah meninggal, tanda bakti kita. Ya, karena berbakti itu tadi apa? Biru walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Saat masih hidup, kita berbakti kita bagaimana? Kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah tanda bakti kita kepada kedua orang tua kita yang masih hidup. Menjalankan sholat, menjalankan puasa, ya, kemudian apa? Belajar dengan sungguh-sungguh, ya, agar menjadi orang yang sukses, ya, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Itu adalah ya kita orang tua, ya, agar kalian jadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Kemudian apa yang sudah meninggal, ya, rasa bakti kita kirimkan doa. Ya, ketika orang tua kita sudah meninggal, kita kirimkan doa. Apa doanya? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dibaca ketika kita hendak selesai sholat, kita minta kepada Allah ya agar orang tua kita diampuni segala dosanya. Kemudian apa? Kita ziarahin ya kuburannya.
Ketika hari Jumat kita jarang ke makam kedua orang tua kita dengan sungguh-sungguh ya. Apa aja itu doa? Ya, bebas doa. Mau doa bahasa Indonesia, mau doa bahasa Arab, bebas. Ya, yang penting doanya tertuju kepada orang yang telah meninggal dunia. Ya. Ya. Mungkin itu saja yang Bapak sampaikan. Mari sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Ayo dipimpin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.